Karena Ustaz memang banyak juga 50 ya, sampai 50 sekitar 30-an jiwa. Lalu di Batu Ampar Batu Mulia beberapa Mas Pak? Batu Mulia kami terakhir kemarin sudah 63 kakak. 63 kakak. Jumlah umatnya kurang lebih dong ya, belum terlalu pasti, tapi sekitar 171. Lalu untuk PKS nggak ada. Untuk Ampar Mas Pak Ferry berapa? 60 kakak. Jadi kalau mereka ini 3 stasi, 4 stasi, 70 ramai. Cuma dari sini ke sana memang tidak ada tanah yang free, semuanya dari perusahaan di kanan. Jadi yang tanah yang free hanya kita arjun sini, kemudian keluar sedikit Serongga sana mungkin ada tanah free. Sudah di sana kesini juga susah, ya. Tapi kemudian satu-satunya jalan ya paling tidak ada rumah singgah di sini. Kemudian rumah singgah yang kedua itu di Serongga, ini nggak tahu bapak suka kepada sobat-sobat tidak yang nah kelompok A dong, rumah singgah Utara Imam. Untuk yang sini misalnya kalau kita mau dari sini, kalau jembatannya tidak itu ya. Ini tempat singgah bukan di Batu Mulia dan di Serongga. Lalu setelah saya pindah, lalu rumah anak sudahnya ada 2-3 romo kemudian rumah tapi sendirian ditanggung ya, dan wilayahnya sampai Peramatan sana nanti kandangan nanti Papin yang gimana? Yang SPM pegang itu pegang asrama untuk menampung anak yang belum ada sekolah. Tapi Itulah dengan sensor segala macam itu. Karena itu dari 7 tadi saudara ini 7-7-nya dia di sekolah. Jadi sekolah kami tidak punya tempat di kota. Jumlah kita orang kampung ya. Maka yang membantu itu adalah sekolah misi. Pada di sana ada asrama. Tarik. Kita mulai mengenal panggilan ini. Jadi saya amat dari SMP di Sanggolido sana, tiap hari kami berjalan dari kampung menuju sekolah itu 8 km. Datang 8 km, pulang 8 km. 3 tahun, gitu lah. Tidak ada jalan seperti bagus sekarang. Dan setelah itu, setelah tamat SMP, karena merasa tertarik melihat pelayanan pastor-pastor ini orang Belanda dulu sering di kampung-kampung kami datang, saya merasa tertarik juga untuk pertama sekolah, yang kedua untuk menjadi pastor. Karena saya dengar mereka bilang sama kami, kalau kamu mau sekolah tinggi dan mau menjadi pastor, kamu harus sekolah di Mirongkok, itu namanya sekolah seminari, ada asrama. Jadi saya jadi masuk ke seminari Mirongkok itu. Seminari Mirongkok itu kita dididik sebagai calon-calon pastor. Nah, tidak ada lagi pilihan. Jadi kami di seminari itu sekolahnya itu hanya laki-laki. Hanya laki-laki, tidak ada cewek. Kalau yang cewek itu ada SPG, juga tidak jauh dari situ. Kami satu kompleks, tapi yang mau jadi apa itu seminari itu hanya laki-laki. Dan sekolahnya itu ada 2 jurusan saja, jurusan sosial dan jurusan eksakta. Ini fisika, matematika, segala macam itu, itulah jurusannya. Kami diminta, kami
pilih masuk ke bagian yang eksakta. Tapi waktu itu saya rasa saya lebih berminat untuk menjadi pastor. Mau minta pindah ke jurusan sosial, bilang jangan, katanya kamu di sini saja di bagian lalu dibimbing terus menerus Pak. Begitulah kita lihat sejarah panggilan kita ini tidak datang langsung komplit jadi, tidak datang langsung komplit terang benderang dari awal. Tidak. Jadi dalam proses pendampingan itu kita dibantu untuk melihat bagaimana panggilan kita. Seperti hidup-hidup kita yang lain juga kan. Kadang-kadang orang mau langsung instan, tidak melihat prosesnya, maunya langsung jadi pengusaha, maunya langsung jadi sukses, maunya langsung jadi insinyur, maunya langsung jadi kepala ini, kepala itu, jadi pastor. Enggak, rupanya harus melalui proses, dan prosesnya itu yang tidak ringan. Proses itulah menjadi ujian. Kami ingat kalau kami di seminari itu setiap hari Rabu itu ada, malam Rabu itu ada latihan kor. Nah, dalam latihan kor itu adalah gabung anak-anak SPG. Di situ ada cewek-cewek juga. Cewek gabung bersama. Ya, kita anak muda, ya. Bukan orang yang tidak normal. Normal 100%. Ya. Tertarik juga kepada cewek kan. Yang bujur-bujur. Betul. Dan ya, dan tertarik dan juga tidak terlalu minder-minder amat lah. Pokoknya adalah modal-modal untuk ke situ ada. Tapi betul. Ya, tapi pastor kami itu orang Belanda itu dia sudah berdiri di depan pintu pintu gerbang Kalau sudah melihat kami pulang latihan kor jam 7, dia sudah berdiri. Katanya anak-anak seminari tidak boleh naik ke atas. Jadi biasanya kami naik ke atas itu untuk mengantar cewek-cewek itu ke asrama mereka. Jadi dia situ sudah menunggu kami. Katanya kamu nggak boleh, kamu anak seminari, masuk dari sini. Ya, kita salah taat kan. Masuklah kita. Iya. Masuklah kita dari situ. Dia bimbing kita terus menerus. Kadang-kadang juga kita masih nakal. Dia anak-anak muda. Jadi kalau nakal anak-anak muda itu bukan berarti jahat, asal jangan nakal yang merusak. Nakal yang sehat, nakal yang cerdas. Hari Minggu kan mau pulang kampung kan jauh, tidak bisa pulang kampung. Apa yang dibuat? Adakan pertemuan dengan cewek-cewek dari dari SPG itu, masak kolak bersama, cari roti, masak kolak di pinggir sungai itu. Modus. Ya, di situlah kita tapi tidak yang nakal-nakal ya. Masak kolak sudah balik ke asrama, mereka balik, kita balik. Ada persahabatan juga. Tapi tetap pastor kami itu dulu namanya pastor Amansius Penenberg, orang Belanda betul-betul asli. Dia terus mendampingi, memanggil setiap akhir semester. Dia panggil bagaimana, masih kamu mau teruskan. Ada juga yang tidak mau terus. Kami banyak anak seminari itu. Ini sudah memilih ke situ, dan pada akhirnya ya, kita melalui proses pembinaan itu disuruh melamar. Tapi sebelum membuat tulis lamaran itu, dia sudah mengatakan, apakah kau masih punya teman punya cewek atau apa itu kan masih ada yang mana yang paling kuat ke sini ke pastor atau kuat ke situ. Kita bunyi itu. Saya bilang bawa ke sini aja lah, bawa ke sini kali saja lanjut. Banyak juga persetujuan dari orang tua. Banyak dapat persetujuan dari orang tua. Sebenarnya orang tua juga tidak semata-mata langsung menyetujui, karena dia bilang kamu anak yang laki-laki pertama. Laki-laki pertama itu harusnya menjadi harapan tulang punggung dari keluarga. Itulah. Dan memang saya sudah dilatih. Jadi selama masih mulai dari SD, SMP itu sampai juga masih seminari, kalau pulang libur itu semua dilatih. Bagaimana berdagang, bagaimana menjual es, bagaimana menjual apa itu, saya sudah dilatih. Jadi kalau pulang kampung dia suruh kamu jaga toko ini.
Ketua toko kadang-kadang dia kirim saya untuk pergi mengantar barang, menghadap tokenya, orang Cina tokenya. Dia hanya kirim saja, kamu ini buat surat nih. Datang sudah. Jadi begitu sudah disiapkan sebenarnya. Pada akhirnya saya mengatakan saya mau memilih menjadi pastor saja. Mak saya kan tidak setuju juga. Jadi saya komunikasi dengan paman saya yang agak sekolah itu, dia mengatakan mana yang kau rasa paling baik untukmu, katanya orang tua mereka punya latar belakang sini, tapi kamu nanti yang akan memilih kita menjalani hidup ini. Jadi saya putuskan untuk menjadi pastor. Dan waktu kami ke seminari menengah di Pematang Siantar di retorika, dulu namanya retorika. Di retorika itu disitulah kita mulai bergabung ya dengan orang Batak, orang Nias, orang Jawa, orang Flores yang sebelumnya belum pernah kita jumpai. Ya dulu kan di Kalimantan. Di sana kita mulai belajar hidup di asrama, bergaul dengan orang dengan berbagai macam budaya berbeda, cara pikir yang berbeda. Ya. Di situ juga kita dididik. Karena saya memilih menjadi kapusin, bodoh kapusin, maka katakan yang paling penting itu adalah bahwa kamu tidak hidup sendiri nanti, hidup dalam komunitas, hidup dalam persaudaraan. Karena itu harus pandai bersaudara, pandai bergaul, pandai berbagi tugas. Nah, begitulah. Terus menerus dibimbing sampai 10 tahun itu. Jadi tidak ya 10 tahun. Mulai dari retorika masuk ke novisiat, nanti belajar filsafatnya 4 tahun, tamat dari filsafat kembali bekerja di paroki 1 tahun, sudah itu terus lagi dengan teologi 3 tahun. Begitulah, maka perjalanannya itu panjang, 9 tahun dengan jatuh bangun, dengan bimbingan dan kontinu itu, maka sampailah pada keyakinan untuk memutuskan menjadi seorang imam. Banyak juga yang gugur di tengah jalan, Pak. Jadi bukannya otomatis jadi kalau sudah seminari. Banyak yang gugur. Terutama banyak yang gugur ketika kami sudah menyelesaikan S1, karena kami wajib menyelesaikan S1 filsafat. Dan S1 itu ijazahnya itu ijazah negeri. Itu bisa dipakai untuk melamar pekerjaan kalau kita mau bekerja di kantor pemerintah atau di kantor swasta, bisa. Nah, itulah menjadi tantangan. Pada saat sudah selesai filsafat itu dan menjalani masa pastoral 1 tahun itu, di situ banyak yang jatuh, memilih untuk tidak lanjut sebagai pastor. Tapi karena dukungan dan bantuan Tuhan dan juga bimbingan dari para formator, para pendidik, kami lanjut. Dan jadilah suatu hari mengambil keputusan yang penting untuk berkaul kekal dan untuk ditabiskan sebagai diakon sampai pada akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam setelah 10 tahun. 10 tahun itu masuk. Jadi kalau dihitung 10 tahun itu, kalau kita studi biasa dari awal itu kita sudah jadi apa ya Romo ya? Iya. Jadi terus begitulah, maka mahal pendidikan calon imam ini. Mahal, karena bayar juga, bukannya gratis. Makan juga mereka di 10 tahun mendidik mereka ini, bukan perkara murah. Jadi selesai itu, ya tamatlah jadi pastor. Jadi pastor lalu ditabiskan pada tahun 1998, 10 Oktober. Ditabiskan di situ, dan setelah ditabiskan ditempatkan pertama kali sebagai pastor pembantu di Katedral Pontianak. Nah, jadi disitulah saya pertama kali ditugaskan sebagai pastor pembantu di pastor Katedral Pontianak. Itu saya sudah bertemu lagi dengan orang-orang, baik orang Belanda, orang Batak, dulu ada Marga Ginting di situ pastor itu, lalu juga orang Cina, karena pastor-pastor itu banyak orang Cina, hidup bersama dengan mereka di situ lah sebagai saudara kampus. Setelah itu
1,5 tahun saya diminta untuk pergi ke Belanda, belajar bahasa Belanda. Disuruh pergi ke sana, mempersiapkan diri belajar bahasa Belanda supaya nanti bisa mengurus segala arsip dan segala macam itu, dan untuk bekerja di bagian pokoknya begitulah. Lalu setelah itu saya berangkat 2 tahun saya di Belanda, tinggal di situ. Lalu di sana saya berencana kemarin itu mau mengambil hukum, tapi mau mengambil hukum ditawarkan mengambil langsung yang S2. Saya bilang saya tidak mau mengambil S2 tanpa S1. Mau dapat apa nanti saya? Hanya dapat gelar, saya tidak perlu gelar lagi. Sudah gelar filsafat, sudah gelar teologi, ngapain lagi gelar lagi dari hukum hanya. Maka saya bilang tidak mau. Oke. Sudah tamat kursus dari bahasa Belanda itu 2 tahun sambil membantu di sana, saya kembali ke Pontianak. Lalu mereka menyuruh saya, provinsial kami menyuruh kita membutuhkan seorang yang tahu hukum, karena kita punya sekolah, kita punya rumah retret, kita punya banyak aset-aset tanah, rumah sakit, karyawan. Lalu kita perlu orang yang tahu hukum. Akhirnya saya diminta untuk studi hukum sipil. Ya, sebagai seorang kapusin taat, apa boleh buat apa? Sudah keluar tidak mau studi lagi, disuruh pergilah. Untuk ordo katanya. Pergi sekolah, ambil hukum S1 5 tahun sambil bekerja membantu sebagai pastor pembantu di paroki Tebet. Jadi sambil belajar hukum sambil bekerja sebagai pastor pembantu di paroki Tebet di Jakarta. Jadi sibuk, bisa di kantor-kantor kemana, bisa di paroki juga. Setelah itu, ya setelah kurang lebih 4,5 tahun selesai, saya studi hukum di Universitas Kristen Indonesia. Kenapa saya mau ambil di Kristen Indonesia? Karena saya mau merasakan bagaimana kalau kita studi itu tidak memakai embel-embel, tidak memakai gelar pastor. Kalau kita studi dengan gelar pastor atau embel-embel pastor itu di universitas Katolik, nanti mereka bilang Romo. Nah, terlalu istimewa. Jadi saya ikut yang non Kristen. Tidak ada satupun yang tahu bahwa saya pastor di situ. Tidak ada satupun. Dosen-dosen pun tidak tahu saya pastor. Jadi mereka perlakukan saya sama seperti mahasiswa lain. Kadang-kadang saya dulu menunggu juga. Menunggu mau tanda tangan apa, tunggu katanya. Tunggu, tidak apa-apa. Saya tunggu saja. Mau bimbingan skripsi katanya, kamu tunggu sekian, bingung ke sana, saya jalani aja. Saya tidak mau menyebut apa dia, biarpun dia dosen Katolik. Nah, akhirnya setelah itu tamat, baru pada akhirnya mereka tahu. Ada beberapa orang Flores, ada beberapa pendeta kami yang dari Tebet itu. Kita jalan saja, pokoknya kau jam-jam saja. Biasanya kita dosen sama kamu pimpin, saya bilang. Jangan. Jadi begitulah. Setelah tamat dari situ, saya dikembalikan ke Pontianak, tarik lagi. Jadi ke Pontianak, lalu di situ saya diminta untuk mengganti seorang pastor Belanda sebagai sekretaris jenderal dari Keuskupan Agung Pontianak, merangkap sebagai pastor wakil paroki wakil pastor paroki katedral. Jadi merangkap sebagai sekretaris itu. Di situlah saya menggunakan semua pengetahuan hukum yang saya dapat itu, membuat kontrak dengan para pegawai, menyusun peraturan yayasan, peraturan kepegawaian, mengurus segala tanah-tanah ke notaris, menyiapkan dokumen itu, memanggil para karyawan itu, mewawancarai mereka, menerangkan apa itu hak. Karena saya di situ selain sebagai sekretaris Jenderal Keuskupan diberi oleh Bapak Uskup, kamu katanya bertanggung jawab untuk mengurus segala aset-aset keuskupan. Aset itu ada sekolah, kami punya sekolah akademi keperawatan dan akademi kebidanan. Kami punya sekolah pertukangan Santo Yusuf yang mengelola para
orang-orang yang bertukang, terutama yang berbuat kayu. Jadi kami punya rumah sakit yang besar, Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak, besar sekali, hampir 1.000 karyawan, banyak, besar, itu yang terbesar di seluruh Kalimantan Barat. Itulah tugas. Nah, setelah 5 tahun lah saya mengurus, merangkap ketua yayasan, merangkap sekretaris keuskupan, merangkap sebagai wakil pastor kepala di katedral, mengajar juga kepada mahasiswa-mahasiswi keperawatan. Maka sudah terbiasa untuk namanya tumpang tindih, pekerjaan itu, multitasking itu memang sudah biasa. Nah setelah itu, kenapa diminta bergabung menjadi anggota Dewan Penasihat Provinsi, sebagai Dewan Penasihat tadi ada provinsialnya, ada provinsial itu pimpinan tertinggi. Lalu saya diminta untuk menjadi Dewan Penasihat 3 tahun, dan pada akhirnya pada periode berikut ditunjuk dipilih dalam kapitel provinsi untuk menjadi minister provinsial. Minister provinsial itu artinya pimpinan tertinggi untuk satu level seluruh provinsi Pontianak, Kabupaten Pontianak itu. Jadi disitulah saya dipilih oleh para saudara kabupaten. Usia masih sangat muda, pilih menjadi itu. Tidak bisa tidak mau karena tidak ada orang kan. Taat saja, taat, jalankan. Dan baru beberapa, misalnya belum sampai 2 tahun, mereka memilih saya juga untuk menjadi presiden untuk seluruh Asia Pasifik. Di seluruh Asia Pasifik ini, wilayahnya itu mulai dari Jepang, Korea Selatan, Thailandia, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea sampai ke New Zealand. Itulah yang menjadi tanggungan saya waktu itu. Jadi kepala mereka di situ, melindungi mereka di situ. Nah dari situ saya lalu ditarik ke Roma, untuk menjadi penasihat pimpinan tertinggi yang disebut dengan minister jenderal. Jadi pimpinan tertinggi Ordo Kapusin di seluruh dunia itu ada di Roma, dan anggotanya itu ada seluruh dunia. Kapusin ini masih 9.800 pastor Kapusin, dan itu hadir di 107 negara. Kami itu bekerja itu di 107 negara. Nah, di situ minister jenderal itu pimpinan tertingginya itu dia bertanggung jawab sebagai presidennya lah untuk seluruh yang ini. Dia dibantu oleh Dewan Penasihatnya, itulah kami. Salah satu di antaranya itu dipilihlah orang Kalimantan satu, tidak saya. Itu dipilih oleh para pembesar muslim seluruh dunia dalam kapitel, dalam rapat umum di Italia. Dipilih untuk menjabat itu 10 tahun. Saya lakukan tugas. 10 tahun itu saya bolak-balik Roma, Indonesia, Roma, Papua New Guinea, Roma, New Zealand, Roma, Jepang, Roma, Korea Selatan, Thailand. Itulah bolak-balik di situlah. Selain dari rapat-rapat umum Brazil, di Amerika, atau di Afrika, ada rapat-rapat kita sebab-sebab di sana di Eropa. Sudah kami tinggal di Roma. Nah, 10 tahun tugasnya itu adalah menghubungi para saudara kapusin, menasihati mereka, memimpin rapat umum mereka dengan berbagai macam bahasa. Kita gunakan kalau di rumah kita bahasa Italia, kalau di Asia Pasifik kita terpaksa memakai bahasa Inggris. Kita harus berbahasa Inggris. Setelah itu 10 tahun, sebenarnya masih 1 tahun lagi sisa jabatan saya. Jabatan saya ini berakhir pada tahun 2024, bulan Agustus nanti sebenarnya. Tapi sebelum berakhir itu pada tanggal 8 Agustus, saya ditelepon kita untuk bertugas di Banjarmasin karena Muslim Imam sudah memasuki usia pensiun.
dan kami perlu. Saya tanya sama pimpinan di atas bagaimana, katanya sebenarnya masih berat kita ini masih, karena sebelum itu 2 bulan sebelum panggilan ini saya sudah diminta lagi untuk mengurus saudara-saudara kapusin yang di Emirat Arab dan Pakistan. Ditambah kerjaan saya, jadi Emirat Arab, Pakistan. Sebelum datang ke sini, sebelum dikajiskan, saya masih sempat mengunjungi Pakistan. Bagaimana melihat orang-orang Katolik yang hidup di negara-negara Muslim, minoritas. Itulah saya betul Nah, karena sekali lagi taat. Mau bagaimana lagi? Kalau gereja meminta kita untuk kembali, ya kita kembali. Saya memang belum pernah ke Banjarmasin ini, Pak. Walaupun saya ini orang Kalimantan Barat, saya belum pernah ke Banjarmasin. Belum tahu. Palangkaraya pernah 1 kali. Samarinda belum pernah. Jadi saya pikir bagaimana itu Banjarmasin, tidak tahu saya. Yang saya dengar itu hanya basisnya saudara-saudara Muslim di sini. Saya tahu saudara Bayaman. Karena itulah maka waktu kunjungan pertama itu agak sedikit tegang-tegang saya datang ya, Monsinyur Romo Adi menjemput saya di bandara dalam kunjungan. Lalu pada acara penyambutan itu saya sudah merasa agak ganjil karena tarian yang dipakai, pakaian yang dipakai itu memang bukan cara yang biasa saya lihat di Pontianak. Bagaimana kalau kami di Pontianak kalau menyambut orang tarian dengan tarian khas Dayak, pakaiannya Dayak, ritual Dayak. Jadi di sini saya lihat musiknya beda, tariannya beda, pakaiannya warnanya juga beda. Itu membuat saya agak shock. Bagaimana ini? Jadi sekarang ya dekat bantuan dari Bupati, Bapak Uskup, dan Bapak Pastor di Katedral, terus saya sudah merasa nyaman, dan sekarang saya merasa nyaman karena saya tahu orang-orang Katolik di Banjarmasin, di Persekutuan Banjarmasin ini sangat mendukung, sangat murah hati, sangat kuat dalam iman dan pengharapan dan teguh identitasnya sebagai orang Katolik. Itu buat saya suka. Murah hati untuk membantu, setia dengan imannya. Itu yang membuat saya merasa tidak salah apa yang dipilih sebagai Tuhan. Walaupun saya maunya tinggal di sana, saya masih dibutuhkan di sana, tapi Tuhan minta bahwa kamu harus kembali ke Borneo, ke Banjarmasin. Ya, saya kembali meninggalkan tugas di sana. Itulah ceritanya. Tapi setelah datang ke sini, saya melihat bahwa memang kalau saya hanya mengikuti keinginan saya, mengikuti kepentingan saya, takut untuk meninggalkan zona aman dan nyaman di sana, maka saya akan pergi, tetap tinggal di sana. Tapi begitu saya berani melepaskan zona aman masuk ke tempat yang baru ini, maka saya menjadi lebih kaya. Ada pengalaman-pengalaman baru, jumpa dengan orang-orang baru, ya. Itu saya pikir, saya renungkan itulah ganjaran yang baik yang Tuhan berikan kalau kita taat kepada-Nya, kalau kita mau melayani Dia. Begitu Pak, secara singkat ceritanya mengapa saya bisa sampai ke sini, ya. Dan saya berharap juga seperti yang tadi bahwa kalau kita punya anak-anak, ya, baik yang cewek maupun yang cowok, kalau mereka merasa terpanggil untuk menjadi seorang religius, seorang pastor, seorang suster, jangan dilarang, berikan saja. Mungkin mereka tidak bisa setiap hari hadir secara fisik di samping bapak dan ibu, tapi mereka bisa hadir melalui doa-doanya. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan bapak dan ibu, orang tua di sendirian kalau anaknya memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Atas cara tertentu Tuhan juga akan memperhatikan kedua orang tua kita. Orang-orang itu yang saya alami. Saya tidak melihat keluarga kami terlantar, juga saya tidak melihat bahwa adik saya juga menjadi orang yang sibuk, ya, malah mereka berkembang, mereka dukung juga saya.
mereka doakan juga saya, dan saya juga mendukung mereka mendoakan. Itu yang saya rasa bisa diikat dan bisa diceritakan. Jadi kunci untuk saya ketaatan kepada Tuhan itu yang membuat kita bisa seperti sekarang. Orang yang taat, orang yang mau komitmen, orang yang mau bertanggung jawab, dia menjadi orang yang dapat diandalkan. Ada kata saya ditolak, mungkin saya tidak bisa diandalkan. Sudah diminta doa, terus tidak mau, terus tidak usah diandalkan, bisa diandalkan orangnya. Jadi ketika saya mau, walaupun tidak sempurna, walaupun memang orang tahu dia dapat diandalkan, dia mau.